Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KW untuk Anda. Kujadikan masalah sebagai peluang dan tantangan, itulah menjadi moto kami. Kita bersama di channel Kandaga Winaya untuk memahami masalah dalam fenomena sebagai realitas, harapan, maupun kesenjangan. Skemata, modus otoritas, serta riset menjadi landas tumpu kami dalam memahami fenomena sebagai satuan topik pembahasan channel Kandaga Winaya. Pada kesempatan ini, topik sajian kami pilihkan perihal anatomi narasi. Nah, inti bahasan dari anatomi ini akan membahas bagaimana sebuah narasi diwujudkan dalam sebuah konstruk genre teks. Nah, ini dilatar belakangi oleh adanya urgenitas bahwa narasi sebagai genre teks memiliki peran utama dalam interaksi sosial. Sehingga kita perlu memiliki pemahaman terhadap narasi. Diulang, kami memandang perlu setiap individu, setiap partisipan memiliki pemahaman terhadap teks narasi karena teks narasi sebagai genre teks memiliki peranan utama dalam interaksi sosial. Nah, adapun masalahnya kami mengamati atau kami merumuskan bahwa narasi memiliki perbedaan dengan genre deskrip dengan masalahnya narasi memiliki perbedaan dengan genre teks, deskripsi, eksposisi, prosedural maupun argumentatif. Hal tersebut menjadi masalah dalam memahami teks narasi. Jadi, akibat ada perbedaan teks berdasarkan genre, deskripsi, eksposisi, prosedural maupun argumentatif, maka diperlukan pemahaman terhadap teks narasi. Dengan pertimbangan tadi, urgenitas teks narasi dalam kehidupan, dalam transaksi sangat diperlukan oleh kita. Nah, kita lanjutkan sekarang, mengapa teks narasi dipandang sebagai genre teks dan memiliki peran penting dalam kehidupan, terutama ketika ingin digunakan sebagai transaksi pesan. Nah, kita menyadari bahwa manusia itu senantiasa berinteraksi dalam suatu lingkungan sosial. Dan ketika mereka berinteraksi di suatu lingkungan sosial, antar partisipan atau manusia tadi akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan-pengalaman dari hasil interaksi di lingkungan sosial tadi akan dijadikan sebagai sumber pesan ketika ditransaksikan. Jadi interaksi sosial tadi akan melahirkan pengetahuan pengalaman disimpan dalam wilayah mental manusia dan itu akan dijadikan sumber transaksi pesan. Ya, transaksi itu bagaimana pesan dikomunikasikan atau disampaikan kepada pihak lain. Dalam hal ini, salah satu teks yang dapat digunakan untuk mentransaksikan pengetahuan pengalaman yang sudah dipilah
dipilih dan disusun menjadi pesan, dapat digunakan melalui penggunaan media teks bergenre narasi. Jadi teks narasi kita maknai sebagai media untuk bertransaksi pesan menggunakan bahasa lisan maupun bahasa tulis. Jadi ketika partisipan berinteraksi, bertransaksi, yang menghubungkan antara dua partisipan tadi itu jadi disebut sebagai teks. Jadi teks itu penghubungnya. Misalkan saya dengan Anda sedang berkomunikasi, sedang bertransaksi pesan. Nah, yang menghubungkan saya dengan Anda itu disebut teks. Nah, jenis teksnya kita bisa lisan, bisa kita juga menggunakan teks tulis. Dan teks dibentuk oleh adanya bahasa. Baik itu aspek kebahasaan maupun laras bahasa. Jadi bahasa sering kita sebut sebagai alat komunikasi, yaitu ketika bahasa itu sudah dikemas menjadi teks dan itu digunakan sebagai transaksi. Jadi yang kita bahas itu teksnya, penghubungnya. Adapun wilayah yang membatasi transaksi tadi, komunikasi itu kita sebut sebagai wacananya. Kemudian di dalam teks itu diwujudkan oleh karena adanya penggunaan aspek kebahasaan dimulai dari aspek bunyi, aspek kosakata, aspek kalimat, aspek struktur, aspek semantik atau makna. Dan itu harus disesuaikan dengan konteks sosial, bagaimana bahasa digunakan dalam suatu lingkungan sosial. Maka itu disebut laras bahasa. Jadi teks yang berisikan pesan digunakan dalam transaksi itu dikemas atau diwujudkan karena adanya penggunaan aspek bahasa dan adanya kesesuaian dengan konteks komunikasi tadi atau konteks berbahasanya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana teks dihasilkan ketika itu digunakan sebagai transaksi pesan? Itu akan digunakan melalui aktivitas mekanisme psikofisik. Jadi adanya proses atau langkah-langkah kerja jiwa raga partisipan yang terlibat dalam konteks interaksi tadi, apakah dia sebagai penyampai pesan atau penerima pesan, itu akan melakukan aktivitas mekanisme psikofisik. Jadi mau bagaimana memberdayakan jiwa raganya agar terjadi transaksi dan bisa menerima pesan yang ditransaksikan tadi di dalam teks. Kedua, dia bisa menggunakan multi cara atau strategi produktif. Jadi selain mekanisme psikofisik, partisipan juga harus mampu melakukan strategi produktif. Ya, jadi dia harus menggunakan berbagai cara atau multi cara sehingga dapat dihasilkan teks sebagai alat transaksi pesannya. Oke. Nah, sekarang dari mana sumber yang digunakan untuk transaksi pesan tadi? Jadi ketika terjadi transaksi pesan melalui mekanisme psikofisik dan strategi produktif itu akan menggunakan 3 sumber utama. Pertama, skemata yang tadi di awal kita sebut sebagai pengetahuan pengalaman interaksi disimpan di dalam wilayah mental individu tadi, itu disebut
skemata itu sebagai sumber utama pesan ketika itu ditransaksikan. Terus kedua, kita bisa menggunakan sumber pengetahuan pengalaman tapi bukan milik dirinya, milik orang lain. Nah, itu disebut modus otoritas. Jadi ketika saya merujuk sumber pesan di luar diri saya, misalkan ada teman saya di sana, nah maka si pesan tadi kita sebut bersumberkan dari modus otoritas. Jadi tidak mengatakan menurut saya, tapi menurut dia atau menurut Pak Ahmad, menurut Pak Ali, nah gitu. Itu berarti saya mengambil sumber pesan saya bukan dari saya, tapi mengambil pengetahuan pengalaman miliknya Pak Ali digunakan oleh saya. Nah itu sumber pesan kedua. Ketiga, kita bisa menggunakan sumber pesan berdasarkan riset. Riset itu adalah pemaduan antara skemata, modus otoritas, metodologi. Itu bisa dijadikan sebagai sumber pesan. Jadi, teks narasi ini sebagai wadahnya, sebagai medianya untuk mewadahi pesan ditransaksikan melalui bahasa lisan maupun tulis berdasarkan hasil mekanisme psikofisik dan strategi produktif dengan bersumberkan kepada skemata, modus otoritas, dan riset. Nah itulah kalau kita lihat runutan bagaimana sebuah pesan ditransaksikan di dalam teks narasi. Nah sekarang teks narasi itu ditujukan untuk apa? Ketika seseorang ingin menggunakan teks narasi, minimal digunakan untuk menceritakan suatu fenomena. Jadi dia penggunaan teks narasi itu ditujukan atau ditargetkan atau dibatas akhiri untuk menceritakan suatu fenomena. Fenomena itu didasarkan kepada adanya pelaku, adanya aktivitas, adanya ruang, adanya waktu, adanya suasana. Sehingga tujuan teks narasi tadi adalah menceritakan perihal pelaku, perihal aktivitas, perihal ruang atau tempat, perihal waktu, dan perihal suasana. Apakah di dalam narasi itu semua harus muncul? Seharusnya ya, sehingga cerita narasinya itu menjadi sebuah penceritaan yang sempurna, yang komplit. Ada pelakunya, ada aktivitas atau kejadiannya, ada ruangnya atau tempatnya, ada juga waktunya dan suasananya. Boleh tidak semuanya, bisa juga. Berarti menekankan pada hal mana yang perlu diceritakan. Nah, dan penceritaannya itu bisa secara kronologis berurutan. Apakah urutan berdasarkan pelaku, urutan berdasarkan aktivitas, urutan tempatnya, urutan waktu, atau urutan suasananya. Oke, jadi hakikat narasi bertujuan untuk menceritakan sebuah fenomena. Nah, sekarang kita lihat anatomi atau syarat sebuah narasi itu apa saja.